Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai sahabat budidaya ikan, hari ini saya ada di Desa Sawangan, Kabupaten Subang. Alhamdulillah, kami dari BRPI, saya sebagai Kepala Balai Riset Penelitian Ikan, akan mempersembahkan sebuah proyek kecil yang kami membinanya dengan masyarakat di sini, mengembangkan Sakti Bulantas. Apa itu Sakti Bulantas? Sayuran ikan intensif yang dibudidayakan di lahan terbatas. Jadi biar gampang dan biar mudah masyarakat memahami Sakti Bulantas itu, kita memanfaatkan potensi di lahan terbatas dan limbah-limbah airnya digunakan untuk sebagai pupuk di tanaman. Tanamannya ada apa? Tanaman hortikultur, ada cabai, ada kangkung, ada tomat dan sebagainya. Tapi yang jelas di awal ini saya akan sampaikan dulu informasi terkait masalah Sakti Bulantas. Di sini ada 4 kolam terpal diameter 3 dan kolam pemijahan yang alhamdulillah komunitas kami adalah komunitas Srikandi ya, yang dari BRPI. Satu kolam ini diameter 3 berisi 500 sampai 560 ekor yang kami masukkan benihnya di ukuran 3 sampai 4 cm. Dan alhamdulillah ini sudah menjalani 4 bulan ini sudah ukuran sekilo 3 sampai 4 ekor. Rata-rata di 180 gram sampai 200 gram. Dan alhamdulillah pemanfaatan energinya juga kita sangat efisien. Kita hanya menggunakan listrik PLN dengan memberikan pulsa tokennya sebesar 400.000 dan sekarang belum ada bertambah lagi. Jadi efisiensi ini digunakan untuk aerasi yang kita kembangkan sendiri supaya lahan terbatas ini bisa dikembangkan di beberapa daerah dengan memanfaatkan potensi listrik yang terbatas, lalu intensif pada tebarnya dan intensif di dalam pemeliharaan hortikulturnya. Jadi kita dalam mewujudkan satu kawasan atau satu lahan yang terbatas ini, itu petani atau para pembudidaya bisa menghasilkan banyak komoditas, baik ikannya, baik pemijahannya atau pembenihannya dan sayurannya. Inilah yang kami jadikan jargon kuat bahwa BRPI punya satu produk unggulan yang akan didistribusikan ke masyarakat bernama Sakti Bulantas, sayuran ikan intensif yang dibudidayakan di lahan terbatas. Sahabat mitra budidaya, Sakti Bulantas ini sayuran ikan intensif di daerah lahan terbatas ini, kami akan sampaikan informasi bahwa tanaman yang kita hadirkan di sini adalah tanaman yang bisa digunakan untuk kebutuhan hari-hari. Tapi memang ini juga bisa dijual ke masyarakat ya. Di sini ada cabai ya, cabai kecil yang memang masyarakat bisa membuat kebun yang lain yang sayuran dan sebagainya. Lalu ada kangkung ya. Lalu ada tomat. Nanti kita lihat tomat di sana. Dan ini kebutuhan dapur yang digunakan untuk kebutuhan tata boga. Jadi adanya mengintensifikasikan horti ini memudahkan persoalan bagi ibu-ibu yang membutuhkan kebutuhan sayuran ya, dengan mengaplikasikan limbah air ikan yang penuh dengan nutrisi, lalu dicampurkan dalam sistem agrokomposisi tanahnya. Nah, itu yang menarik dalam Sakti Bulantas ini, sehingga dengan lahan terbatas pembudidaya bisa memaksimalkan produktivitas baik ikannya maupun sayurannya. Kita estimasikan insya Allah bahwa satu kolam diameter 3 ini, kolam terpal ini ya, kolam HDP ini, itu mampu bisa menghasilkan 110 sampai 120 kilo. Jadi satu kintal ya. Jadi kalau kalikan 4 itu bisa sampai sekitar 400 kilo. Nah, untuk hari ini industri inilah yang banyak disukai oleh masyarakat atau konsumen, itu menjadi daya tarik bagi para pembudidaya di lahan terbatas, dengan kita bisa mengaplikasikan sayuran yang ada juga menambah penghasilan bagi masyarakat. Oke, sahabat mitra budidaya, di kegiatan Sakti Bulantas juga kami memperkenalkan 4 teknologi yang mudah diterapkan dan mudah diaplikasikan
Yang pertama adalah kita menggunakan sistem biofloc yang diintegrasikan dengan sistem aerasi, mengefisienkan tenaga listrik yang sangat efisien ya. Dengan kita membayar 400.000 saja selama 14 bulan, ini rata-rata 100.000 itu sudah sangat efektif. Yang kedua adalah kita menggunakan probiotik ya. Ini probiotik yang dikembangkan oleh teman-teman BRPI ya. Ini kita kembangkan untuk menambahkan sistem dengan menggunakan sistem aerasi dan untuk mengkultur air dan remediasi saat ada akumulasi pakan dan sisa feses di dalam kolam. Nah, yang berikutnya kita juga mengembangkan sistem pengolahan ibu ya. Kita di lahan terbatas juga sama dengan komunitas kandi. Jadi 1:3 kita kembangkan dengan pada terbangnya berapa 10 sampai 15 ekor yang dalam 10 hari kita sudah bisa menghasilkan 500 butir ya. Jadi integrasi secara intensif ini memungkinkan para budidaya itu memaksimalkan potensinya untuk mendapatkan hasil yang baik dan kualitas yang tinggi. Nah, sahabat mitra budidaya, di Sakti Belantas ini ada 3 yang sudah tadi saya jelaskan, tapi saya akan menjelaskan untuk kegiatan pemijahan hasil kandi. Jadi total dari 3 ini itu jantannya 30, betinanya 70. Ya. Jadi kita bagi yang jantan dan betina. Yang kolam jantan sebelah kanan, kolam betina. Lalu yang kenakannya, ya, yang setelah langkah ini kita gunakan berbasis. Jadi dengan lahan terbatas ini, dengan tanaman sakit terbatas ini, kita sudah bisa memanfaatkan potensi pengembangan untuk melanjutkan generasi nilai lanjut yang diusahakan. Di saat nanti dipanen setelah 4 bulan, maka benih-benih yang sudah 3-4 akan dipindahkan ke kolam pembesar. Inilah yang menjadi daya tarik bagaimana kita menggunakan di lahan terbatas tanaman sakti Belantas menjadi solusi di masyarakat dan kita padukan dengan tanaman untuk menyerap ammoniaknya dan menjadikan sebagai pelindung dari para tanaman. Maka itu cuma sahabat mitra budidaya di Sakti Belantas ini juga kita manfaatkan lagi pakannya dengan membesarkan atau memijahkan serat lobster air tawar ya. Jadi ini ukuran 120 kali 80 cm, ininya 20 cm airnya ya. Itu isinya sekitar 5 betina 3 jantan. Itu pakai 15. Ini ada 1 2. Dan alhamdulillah sudah ada beberapa lobster air tawar yang sudah telur, jadi sudah mengangkat telur di bagian bagian perutnya. Nanti bisa di shoot ya. Dan ini kita memanfaatkan potensi tanaman air ya. Jadi semacam eceng gondok yang kecil. Lalu di sini ada sedikit azolla yang memang disukai oleh lobster. Makanan yang kita kasih ke serat ini itu ada water, ada toge, ada jagung ya. Tapi itu untuk kebutuhan yang sifatnya suplemen. Tapi untuk tambahan proteinnya bisa kita berikan cacing yang ada di tanah, kita bersihkan ya. Kalau kita kayak ini sedikit supaya agak lunak, lalu ditambahkan dengan kerang-kerangan. Dengan pemanfaatan pakan alami sangat memungkinkan potensi pertumbuhan lobster air tawar ya yang kita pijahkan itu ditargetkan untuk pemijahan. Nah, kali itu yang saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.